Level di atas sabar, Jokowi dihina Pak Bumbang, tetap fokus kerja. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja, ya. Saya kerja aja, ya. Pikirannya benar, karena memang tidak ada delik di situ kan. Pikirannya benar, karena memang tidak ada delik di situ kan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum. Penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Dan menimbulkan masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang ke delik aduan. Bisa. Dari proses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Lucu, geli, dan jijik. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Lucu, geli, dan jijik. Lucu, geli, dan jijik. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Yang diadukan dihukum ya. SBY melaporkan Firman Wijaya dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait kasus korupsi KTP elektronik. Hari ini saya mengadukan Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Lucu, geli, dan jijik. Pak SBY mau mengadu dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja, ya. Saya kerja aja, ya. Saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Pikirannya benar, karena memang tidak ada delik di situ kan. Pikirannya benar, karena memang tidak ada delik di situ kan. Menurut Hasto, pernyataan Rocky Gerung tersebut tidak termasuk dalam kritik karena sudah menyerang martabat Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kritik itu demokrasi, penghinaan, hasut, adi domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. 2 hari selesai. Penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Ya namanya juga Rocky Gerung, bodoh enggak, pinter juga biasa aja. Hanya beliau itu mampu mengentertain para pembenci Jokowi aja. Kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan, kan tergantung terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Akhirnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pernyataan yang bernada kasar dari pengamat politik Rocky Gerung kepada dirinya. Presiden Joko Widodo sama sekali tidak terpancing oleh orasi provokatif Rocky Gerung. Presiden memilih fokus kerja dan menganggap hinaan terhadap dirinya sebagai masalah kecil. Diketahui sebelumnya Rocky Gerung viral karena menganggap Presiden Jokowi seakan-akan bajingan tolol. Namun Presiden pun enggan menanggapi secara serius penghinaan yang disampaikan Rocky Gerung. Presiden bahkan hanya mengeluarkan satu kalimat ketika menanggapi video Rocky Gerung yang provokatif dan viral di media sosial. Mantan wali kota Solo ini pun lebih memilih untuk lebih fokus melaksanakan tanggung jawab sebagai presiden, alih-alih menanggapi hinaan Rocky Gerung tersebut. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Presiden saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023. Dalam sebuah seminar di Bekasi, Rocky Gerung memang mengajak buruh melakukan gara-gara dengan pemerintah pada aksi demo yang menuntut rencana akan digelar pada 10 Agustus mendatang. Buruh berencana mengepung istana Presiden. Dalam orasinya, Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang diduga ditujukan kepada Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak mau melaporkan akademisi Roky Gerung usai dirinya melontarkan pernyataan bernada hinaan kepada Presiden. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya ikut bersuara soal dugaan penghinaan Roky Gerung pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mahfud MD menegaskan bahwa dari pihak istana belum ada pembicaraan soal langkah pemerintah pada dugaan penghinaan tersebut. Langkah Jokowi yang terkesan cuek atas penghinaan Roky Gerung disebut berbeda dengan langkah Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saya lihat Pak Jokowi tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY mengadu, yang diadukan Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR itu. Eki Sujana juga dihukum, kata Mahfud MD seperti yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu 2 Agustus 2023. Pak SBY mau mengadu dan diproses, ini Pak Jokowi nggak mau mengadu, imbuhnya. Senasib dengan Presiden Jokowi, SBY memang juga sempat mendapatkan hujatan saat menjadi Presiden RI. Namun bedanya, SBY memutuskan melaporkan penghinaannya ke pihak kepolisian. Dikutip dari situs setnek.co.id, SBY sambangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan secara resmi Zainal Ma'arif pada Selasa 30 Juli 2007. Adapun pengaduan ini lantaran Zainal dianggap telah mencemarkan nama baiknya, harga diri, dan juga kehormatannya. Saat itu SBY beralasan bahwa ia melaporkan Zainal atas nama pribadi, bukan presiden. Hal itu, kata SBY, sesuai aturan hukum yang berlaku apabila seseorang mendapatkan penghinaan. Saya secara resmi mengadukan masalah ini secara hukum. Saya datang sendiri dalam kapasitas saya sebagai pribadi dan sebagai warga negara, bukan sebagai presiden. Saya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku apabila seorang warga negara mendapatkan masalah seperti ini, kata SBY kepada wartawan usai menyampaikan pengaduan di teras depan Sentra Pelayanan Kepolisian. SBY didampingi Jubir Presiden Andi Malarangan saat itu. Saat itu SBY juga mengaku tidak ingin di negeri ini banyak orang yang mengalami nasib sepertinya, yang menjadi korban fitnah dan berita-berita yang tidak benar. Barangkali mereka tidak berdaya, tidak tahu harus kemana melapor, takut bayangan barangkali, takut kalau biayanya mahal dan lain-lain, tambahnya. Saat itu SBY pun mengajak siapa saja untuk melaporkan ke kepolisian apabila mendapatkan pencemaran nama baik. Menurutnya, keadilan harus ditegakkan apabila mendapatkan hal-hal yang sulit. Oleh karena itu, saya melakukan gerakan moral sebagai seorang warga negara. Mari, apabila seseorang dicemarkan nama baiknya, apalagi ada tingkat yang sangat berlebihan, gunakan pintu keadilan, pintu hukum untuk menyelesaikannya dengan baik, ujarnya. Saat tiba di Mabes Polda Metro Jaya, Presiden SBY disambut oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Agung Firman saat itu. Terkait Roky Gerung, Mahfud MD juga mengaku bahwa dirinya banyak dihubungi oleh para akademisi dan aktivis soal sikap pemerintah pada kasus Roky Gerung. Tapi ini kan delik aduan dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan, tetapi bisa saja delik ini berkembang, ujar Mahfud MD. Karena orang sudah anggap masalah dan menimbulkan masalah di berbagai daerah, medsos bisa saja berkembang, bukan delik aduan, tergantung pada terpenuhinya syarat pidana, tandasnya.